Aduh, ada apaan tuh? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan-kawan, hari ini adalah hari pertama saya untuk coba vlogging. Nah, video kali ini yaitu motovlog ya. Ini adalah perjalanan dari kota tempat saya tinggal dari rumah menuju tempat kerja, yang mana itu jaraknya lebih kurang, kalau rata-rata saya hitung ya sekitar 1 jam lah. Nah, tujuan kita ini yaitu ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Kecamatan Muara Sabak Barat. Jadi setiap hari ini saya selalu bolak-balik, kadang pakai roda 4, apalagi kalau hari hujan kayak belakangan ini musim hujan, seringnya pakai motor sih. Aduh, knalpotnya bersih banget ya. Nih, kalau ada polisi harusnya ada kena tilang sih. Ya, kita maju dulu. Nah, jadi lanjut ya. Tadi saya seringnya itu pakai roda 2 kalau ke kantor, karena jelas lebih irit BBM ya. Lebih irit BBM dan juga lebih gesit, dan secara waktu juga bisa lebih cepat. Kalau pakai mobil tuh bisa 75 menit tiap hari bolak-balik dari kantor rumah itu 75 kali 2 ya, seenggaknya 150 menit berarti minimal ya, untuk saya menghabiskan waktu di jalan untuk perjalanan pulang pergi. Nah, waktu itu masih belum punya roda 2 sih, jadi agak lumayan beberapa jalan sekitar 1 atau 2 bulan ya itu pakai roda 4. Dan pas udah jelang beberapa waktu, akhirnya saya mutusin buat beli kendaraan roda 2 sendiri. Dan ini saya pilihnya Vario ya, beli Vario 160 cc. Jadi motor matic yang saya pilih ini karena biar lebih nyantai aja kalau di jalan tuh, biar bisa lebih nyantai dan lebih leluasa. Jadi ini udah jalan berapa ya, udah sekitar ya mungkin sekitar 3-4 bulan saya punya motor sendiri.
yang saya pakai kerja. Kilometer motornya itu udah sekitar 6 ribuan, jalan mau ke 7 ribu. Udah 2 kali servis ya. Servis pertama yang 1000, kemudian servis kedua ditambah 5.000 ya, jadi pas kilometer 6 ribuan. Yuk kawan-kawan, selamat menikmati. Ini saya coba untuk share apa yang saya lakukan selama perjalanan ya, hari-hari seperti ini, mulai dari hari Senin sampai Sabtu, karena Sabtu juga buka. Semoga bisa terhibur sambil nyantai lah pokoknya. Mudah-mudahan aman, lancar. Jangan lupa baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jriha wa musaha wa bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amin. Nah, ini kalau teman-teman yang tahu, ini saya di kota Jambi. Jadi dari sekitar Teho ya, sekitar kelurahan Teho sampai ke ini lewat Talang Banjar mau ke ini lewat Kasang ya. Ini pembangunan di jalan ini ada pengeboran ini, cuman nggak tahu ya pemasangan pipa atau apa, udah lumayan lama sih. Jadi terpaksa jalurnya yang tadinya 2 jalur akhirnya dipakai cuman 1 jalur aktif. Kalau lagi jam padatnya bisa macet sih. Ini motor baru tuh depan tuh. Itu nggak pakai helm ya. Jadi kawan-kawan kalau lihat itu ini masih banyak ya pengendara itu yang nggak pakai motor, nggak pakai helm maksudnya. Ada aja masuk pengendara nggak pakai motor, nggak pakai helm, karena sangat membahayakan sekali ya. Motornya sih bagus, tapi ya sayang sih, masa bisa beli motor nggak bisa beli helm. Dan saya yakin sih ini kalau beli motor baru biasanya ada bonus sih helm dari dealernya ya. Ya seenggaknya pakai itu aja lah. Sayang kan kalau terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, nanti cedera kepala itu sangat berbahaya loh teman-teman. Sebagai informasi ya, saya beberapa kali itu melihat orang yang mengalami cedera kepala dan membutuhkan perawatan intensif di rumah sakit. Itu sangat-sangat riskan sekali. Cedera tersebut menjadi lebih parah dan bahkan bisa merenggut nyawa loh. Jadi alangkah baiknya pakai helm lah Pak. Wah, ada nyatut motor. Cedera kepala itu yang tadi kita bahas ya, itu kalau untuk diobati biayanya sangat mahal sekali. Bahkan pernah ada yang cedera kepala kemudian dirawat, biayanya ratusan juta beberapa hari, namun ternyata juga nggak bisa terselamatkan. Ya cederanya karena kecelakaan lalu lintas ya. Jadi sangat berbahaya sekali kalau kawan-kawan berkendara tanpa safety yang layak. Nah, jadi sebisanya pakai safety lah. Apalagi sekarang ada aturan baru ya, harus sudah menggunakan kelengkapan seperti jaket, sarung tangan, bahkan nggak boleh lagi sandal jepit katanya kan, sudah harus pakai sepatu gitu. Apa buat yang khusus ojol atau gimana, tapi kalau misalnya memang
non ojol juga buat yang pengendara normal ya harus pakai sepatu lah, jangan sendal jepit ya. Nah itu sebagai bentuk preventif kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, kecelakaan, tubuh ini bisa lebih terlindungi sedikit, tidak langsung bersentuhan dengan katakanlah aspal atau benda keras lainnya ya yang bisa bikin cedera itu makin parah. Nah ini saya udah sampai di simpang Sejenjang ini. Kawan-kawan yang kalau dari Jambi pasti tahulah daerah sini ya, dari Kasang kalau mau ke Sabak lewat Sejenjang. Kalau dulu ini mungkin belum ada jembatan ya. Di sini jembatannya sudah dibuat oleh pemerintah, jadi kita bisa menghemat waktu. Kabarnya sih dulu tuh bisa 7 jam sendiri untuk ke Tanjapin, ke Sabak Timur. Nah sekarang dengan lewat sini bisa lebih cepat. Kalau ke Sabak Timur itu mungkin ya mungkin 2 jam 3 jam lah. 3 jam mungkin udah lama banget ya. Sedangkan kalau di 7 jam sekarang 3 jam itu kan hematannya udah banyak banget. Nah kalau saya itu cuma ke Sabak Baratnya aja, daerah perkantoran ya, dekat kantor bupati. Oke, salib. Motor Vario yang saya pakai ini konsumsinya 1 liter itu bisa sekitar 40 km ya. Macam-macam sih, ada yang klaim bisa 44, ada yang 45, ada yang 46 ya, tergantung cara pakai kawan-kawan sih. Tapi kalau saya rata-rata mungkin 40 sampai 45 lah. Kalau lagi santai banget itu bisa di atas 45. Bahkan saya pernah coba tuh bawa motor santai-santai aja ya, di bawah kecepatan mungkin sekitar 60 nggak sampai ya, itu bisa averagingnya itu di angka 1 liter bisa buat 60, bahkan 60 km ya. Cuman nggak mungkin dong ya kita jalan lambat segitu aja kalau buat penggunaan harian, field driver gitu. Nah itu jembatan yang barusan kita lewatin ya. Jadi ini banyak mobil-mobil gede yang lewat sini, mobil truk ya. Ini mobil-mobil pabrik sawit. Ada juga ada karet sih di sini. Dan kalau itu kita cium aroma udara di sini, ini akan ada pabrik karet, nggak kelihatan ya. Udah lewat tadi sebelah kiri. Itu lumayan ini ya, nggak sedap baunya. Saya nggak tahu ini bakal seperti apa hasilnya, karena hasil dari perekaman kali ini nanti akan saya cek dulu, karena saya baru pertama kali ini, baru pakai mikrofon eksternal juga, kemudian kamera juga baru beli kemarin ya kamera B Pro 5 Mark III ya, yang Ace, yang black. Dia kan ada 2 varian tuh, ada yang silver, yang apa namanya white ya, super white. Kalau super white itu kalau di posisi yang kayak gini tuh kelihatan nih stang motornya. Kalau itu nggak kelihatan ya, langsung ada jalan. Nah tapi dibanding yang silver, yang black ini dia punya Ace, ada image stabilizernya. Nah, jadi mudah-mudahan bisa lebih ini ya, baik lah, nggak terlalu geter-geter, goyang-goyang gitu, lebih stabil. Sempat bikin ragu sih itu kamera ya, 2 itu mau beli yang super wide atau yang stabil ya. Saya pikir kondisi saya mungkin akan banyak
jalan yang atau tempat-tempat yang dilewati itu yang bergelombang, kayak ada ini apa namanya ya, polisi tidur dan semacamnya, pita kejut atau speed bump ya. Jadi kan nggak enak kalau goyang-goyang, datarnya terlalu kasar, maka pilih ini. Tapi jadinya gambarnya ya nggak terlalu wide, padahal kalau yang pakai yang silver itu dia bisa wide, bisa lebar gitu kelihatan stang ini tuh. BBM nggak ya? Ini masih cukup sih, nanti pas mau pulang aja kita isi ya. Ada tampil di layarnya ini ada sekitar 1 bar lagi, saya kira masih cukup. Pernah nyobain kok, kalau pas kondisi kedap-kedip motor ini BBM-nya tinggal 1 bar itu bisa sampai 1 perjalanan. Mobil truknya Siko bagi duo, ini naik juga, tekan lama-lama. Ya, lagu yang baru viral ya, bahasa Palembang kata orang, bahasa Jambi juga pakai Siko bagi dua, Palembang juga bagi dua. Saya pernah coba ini speed test ya, kecepatan maksimal motor ini dipakai buat jalan lurus gitu. Itu waktu baru awal-awal beli itu bisa 124 kecepatannya maksimal. Nah, cuman belakangan saya coba lagi waktu itu karena belum punya GoPro ya, belum punya Bipro ya, belum punya action cam. Jadi saya nggak bisa ngerekam. Itu cuma mentoknya di 123, 122 dan turun terus. Karena ya banyak faktor ya. Ada pemakaian, ada beban, ada kondisi angin. Padahal itu waktu di tes kecepatan itu pakainya udah nunduk kayak gini nih. Jadi biar nggak ketahan sama badan anginnya, lebih cepat itu bisa 124. Kan belakang udah nggak bisa gitu lagi. Sama BBM juga pengaruh mungkin ya, karena saya pakainya Pertalite dan pertama ya Allah, harganya naik jadi pakai yang lebih murah aja lah. Ini kayaknya kameranya agak miring ya. Ya, tadi saya nggak cek lagi, pas nanti dibenerin nih. Nah, kawan-kawan mungkin udah sering lihat ya banyak konten-konten di YouTube yang ngebahas tentang motor Vario 160 ini. Tentunya sudah banyak tahu ya, tapi kalau yang belum pakai mungkin juga nggak bakal tahu banget atau ngerasain gimana sih motor ini kualitasnya saat digunakan berkendara. Ya, beberapa yang saya rasain sih gimana ya, keluhan ya. Saya mulai keluhan dulu ya. Yang pertama, joknya ya, kalau orang mah pasti udah tahu katanya ciri khasnya Vario mah itu joknya keras ya. Saya kira bisa gitu ya, kalau penggunaannya cuma bentar sih, mungkin jarak 15 menit, setengah jam masih oke lah.
nggak terlalu kemeng ya, bokong kita itu pantatnya masih bisa dikondisiin. Tapi kayak saya itu waktu awal-awal coba juga, wah nggak nyaman banget rasanya, karena dipakai sekitar 1 jam perjalanan. Aduh, pantat itu rasanya kemeng gitu, kayak pegel banget karena joknya keras. Udah ada rencana buat ke tempat servis jok tapi belum kesampaian. Padahal saya juga udah tambahin aksesoris yang dijual sama Hondanya ya. Apa itu yang cover jok itu? Klaimnya sih ada di sana, katanya bisa menambah kenyamanan duduk sedikit, tapi bukan buat lembutnya kayaknya ya, biar nggak gampang selip aja, kurang mengurangi licinnya, jadi lebih keset. Cuman belakangan joknya itu suka dicakarin kucing. Kalau lagi diparkir di rumah itu kan banyak kucing ya, jadi kucing-kucing itu pada suka banget duduk di atas jok motor. Nah, sambil ngerincingin kukunya kali ya, dicakar-cakar gitu. Alhasil joknya bolong. Terus kalau bolong kan jelek jadinya ya. Nah, kalau kena air, entah itu kena hujan atau kena cuci, itu jadi airnya masuk ke dalam busa di covernya itu, susah keringnya. Kalau misalnya kita nggak langsung duduk, itu nggak sadar nanti pas turun dari motor basah semua celananya. Jadi itu masalah jok. Kemudian joknya katanya juga susah tutupnya, buat nutup gitu. Saya kira ini nggak terjadi sama saya, karena bukan susah ditutup sih, tapi memang harus bener aja posisinya. Nah, selama ini saya cukup memperhatikan ya cara nutup jok, jadi aman-aman aja. Selanjutnya jok motor. Ini buat dipakai nikung-nikung, apa sih, cornering. Jadi ya jalan dari kota Jambi ke Muara Sabah ini lumayan ya, ada beberapa yang bisa dipakai cornering. Nanti kalau pas ada tempatnya itu saya tunjukin. Seringkali tuh goyang dia kalau nikung atau corneringnya di kecepatan sekitar 80 ke atas. Jadi buat yang baru sih mungkin bakal kaget. Nah, saya kira mungkin ada juga pendapat kenapa itu goyang. Soalnya dia suspensinya itu hanya satu, monosok, sebelah kiri kan dipasangnya kan. Mungkin kalau dia bisa pakai dual shock bisa lebih stabil, jadi enak corneringnya. Nah itu. Terus ngomong-ngomong shock juga nih, shocknya ini keras, yang depan terutama ya. Jadi kalau pas jalan itu nabrak polisi tidur atau yang jalannya nggak rata, itu jeduk banget rasanya, jeduk. Sering sakit itu di tangan kan, kita nahannya kan, dan bahaya juga sih. Nah, jadi motor ini bukan, memang jangan dipakai buat jalan yang nggak rata, kurang enak, apalagi bannya lebar ya, jadi gampang selip. Kalau di jalan yang nggak rata, apalagi jalan tanah maksudnya, ada banyak kerikil, kamu rem, nanti ini meleset. Saya beberapa kali sih pernah meleset kayak gitu, karena ada tempat-tempat yang saya lewatin tuh jalan yang nggak rata dan tanah ya, jadinya selip gitulah. Apalagi BBM, saya nggak tahu ya BBM ini irit apa boros sih. Tadi kan saya udah pernah bilang ini 1 banding sekitar 40-an ya kalau saya pakai ya. Dan kapasitasnya itu, ini tangkinya bisa menampung 5,5 liter.
at least ya, kalau misalnya cuman sekitar 40 km seliternya, berarti dia bisa sekitar 240 ya, 240 kilo lah habisnya. Dan buat pertalit isi penuh itu kalau kosong banget saya biasanya tuh bisa, kalau kosong banget tuh di 45.000 rupiah. Tapi kalau ngisi pas nggak kosong banget ya paling 30 ribuan lah gitu ya. Dan buat dipakai bolak-balik tempat kerja itu ya kadang-kadang bisa 2 sampai 3 hari. 3 hari itu udah hemat banget sih. Bawanya udah lambat banget ya, udah santai banget, jadi nggak cepat habis. Tapi kalau normalnya saya tuh 2 hari lah, kadang lebih seringnya 1,5. Jadi perjalanan pergi isi dulu penuh, pergi ke kantor, balik ke kantor udah 2 kali ya, 1, 2, kemudian pergi lagi besoknya. Nah itu sebelum pulangnya lagi itu kita isi dulu, jadi 3 trip. Satu tripnya kan tuh sekitar 65 km lah, jadi di angka-angka 180-an sampai 190 itu udah saya isi, nggak menuhin kuota sampai 200 km banget, karena macet nanti malah mogok di jalan, susah malah kan. Jadi ya amannya di angka-angka 180 km ini udah saya isi. Saya sekali ngisi BBM itu selalu ini ya, dimainin apa sih namanya, tripnya ini, ada yang trip A ini. Jadi kalau tripnya dimainin bisa kelihatan jelas sudah di berapa kilometer, dan isinya harus full. Nah, ini rata-rata 85 ya. Wah, barusan ada peringatan ini powernya kurang dari 30%. Ya ini pakai baterainya bonus ya, baterai pembelian bonus ya. Padahal merekamnya baru sekitar 26 menit, jalan 27 nih. Dan tidak pertama ditutup. Tadi kondisi baterai full, kemudian saya pakai ngerekam, udah kurang dari 30 menit. Saya pikir tadi bakal sampai ke kantor ini baru habis baterainya, ternyata nggak sampai. Kayaknya sih nggak sampai ya. Ya nggak apa-apa lah, tapi nanti kita terusin aja sampai di mana kekuatan baterainya buat merekam. Karena ini rekamannya di 4K 30 fps ya, mungkin butuh lebih banyak baterai ya, tenaga ya, buat dia nge-write datanya di memory card. Nah ini jalur WKS kawan-kawan, ini lurus banget jalannya, berapa kilometer itu ke depan. Dan kalau mau buat cek tahu speed kendaraan ini bagus di sini. Ya itu waktu itu saya pernah coba, itu bisa 124 ya. Kalau sekarang mah cuma 87 apa 8, udah kencang sih buat saya. Jalannya sepi lumayan, ini kebetulan aja lagi rame. Ya di jalan WKS ini kombinasi ya jalannya, ada jalan yang aspal yang hot mix bagus, ada pula yang masih apa
apa nih, jalan as ya, cor-coran ya. Nah ini lumayan goyang-goyang sih. Kalau pakai kamera yang nggak ada image stabilizer mungkin bakal lebih goyang lagi dan kurang enak bisa dilihat ya. Waduh, ada apaan tuh? Oh, crash kayaknya. Mobil sawit. Mungkin bannya pecah kali. Tapi kalau nggak direm tadi itu suka lompat-lompat ya. Kurang kenceng kayaknya ya. Oke, mobilnya udah kedap-kedip gitu ya. Tapi nggak apa-apa kedap-kedipnya, kalau di sini kalau sampai ke kantor kok. Nanti kita isi aja pas di jalan pulang.